Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan 6 ya. Materinya mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Langsung saja saya mulai. Arti koordinasi. Apa itu koordinasi? Menurut J.R. Terry, koordinasi ini adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut E.F.L. Bridge, koordinasi ini adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga supaya kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Yang ketiga, yaitu menurut McFarland, proses bagaimana menetapkan suatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal berdasarkan fakta, data, dan informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan resiko terkecil, efektif, dan efisien untuk dilaksanakan di masa depan. Sedangkan untuk tipe-tipe koordinasi sendiri, ini ada dua macam. Yang pertama ada koordinasi vertikal. Nah, untuk koordinasi vertikal ini biasanya hubungan antara atasan dengan bawahan, di mana terjadi kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab. Koordinasi vertikal secara relatif ini mudah dilakukan atasan dengan memberi sanksi aparat yang sulit diatur. Sedangkan yang kedua itu ada koordinasi horizontal. Nah, untuk koordinasi ini sendiri terbagi atas interdisciplinary atau koordinasi antar unit dan interrelated ya, atau koordinasi antar badan, di mana tugasnya adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Selanjutnya adalah tujuan dari koordinasi. Yang pertama, yaitu mengarahkan dan menyatukan semua tindakan. Yang kedua, menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. Yang ketiga adalah menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Yang keempat, menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. Yang kelima, mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M. Dan yang keenam adalah menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan. Sedangkan untuk syarat koordinasi sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu mengenai sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama. Kemudian yang kedua ada rivalry, di mana di dalam perusahaan-perusahaan besar ini sering diadakan persaingan antar bagian-bagian. Yang ketiga yaitu ada yang namanya team spirit. Artinya satu sama lain pada setiap bagian ini harus saling menghargai. Dan yang keempat ada esprit de corps, yang artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Selanjutnya adalah cara-cara mengadakan koordinasi. Yang pertama yaitu memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, di mana keterangan mengenai pekerjaan saja ini tidak cukup.
Karena tindakan-tindakan yang tepat itu harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang akan dicapainya. Yang kedua, yaitu mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota ini tidak menurut masing-masing individu anggota, yaitu dengan tujuannya sendiri-sendiri. Karena tujuan itu adalah tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, yaitu mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah koordinasi dan kooperasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi ini berhubungan dengan pengintegrasian, sinkronisasi, mempunyai jumlah, waktu, arah, dan arti yang lebih luas daripada kooperasi. Sedangkan kooperasi sendiri ini adalah tindakan bersama oleh sejumlah orang terhadap tujuan bersama atau tujuan umum. Kemudian, untuk kebutuhan akan koordinasi, yang pertama itu ada saling ketergantungan yang menyatu, di mana bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan lainnya dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk satu hasil akhir. Yang kedua, yaitu saling ketergantungan yang menyatu, yaitu suatu organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang ketiga adalah saling ketergantungan timbal balik, merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Selanjutnya adalah masalah pencapaian koordinasi efektif. Yang pertama adalah perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu. Yang kedua, perbedaan orientasi waktu. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan orientasi antar pribadi. Dan yang keempat adalah perbedaan formalitas struktur. Sedangkan untuk 3 pendekatan koordinasi efektif, gambarannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada teknik manajer dasar. Ini meliputi hierarki manajerial, aturan dan prosedur, dan rencana tujuan. Sedangkan yang kedua, meningkatkan potensi koordinasi. Ini meliputi sistem informasi vertikal dan hubungan lateral. Sedangkan yang ketiga, yaitu mengurangi kebutuhan koordinasi. Ini terdiri dari penciptaan sumber daya tambahan dan unit yang independen. Yang pertama ada teknik manajemen dasar. Yang dimaksud dengan hierarki manajerial ini adalah rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas. Ini dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Kemudian, yang dimaksud dengan aturan dan prosedur itu adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Kemudian, yang dimaksud dengan rencana dan penetapan tujuan adalah pengembangan rencana dan tujuan ini bisa digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Selanjutnya ada meningkatkan potensi koordinasi. Nah, ini meliputi ada sistem informasi vertikal, yaitu peralatan melalui mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Sedangkan untuk hubungan-hubungan lateral, ini biasanya membiarkan informasi dipertukarkan
dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ini tersedia. Nah, ada beberapa hubungan lateral itu sendiri. Di antaranya, yang pertama ada kontak langsung antara individu yang dapat meningkatkan efektif dan efisien kerja. Yang kedua adalah peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Yang ketiga ada satuan tugas. Kemudian yang keempat ada pengintegrasian peran-peran. Yang kelima ada peranan penghubung manajerial. Dan yang keenam adalah organisasi matriks. Sedangkan untuk mengurangi kebutuhan koordinasi, ini yang pertama ada penciptaan sumber daya tambahan, di mana adanya penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, serta tugas diperingan dan masalah-masalah yang timbul berkurang. Dan yang kedua adalah penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri, yaitu mengubah karakter satuan-satuan organisasi, di mana kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahkan suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi. Selanjutnya ada rentang manajemen. Rentang manajemen ini dapat berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seorang manajer tertentu. Rentang manajemen sendiri ini sering disebut dengan istilah span of control, span of authority, span of attention, atau span of supervision. Nah, hubungan antara rentang manajemen dan koordinasi sendiri ini saling berhubungan erat, di mana semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Rentang manajemen dan koordinasi ini saling berhubungan erat, di mana semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Selain itu, jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer ini lebih banyak, dan organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer, sehingga lebih mudah mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antar departemen. Kemudian, berapa jumlah rentangan yang ideal? Menurut Henry Fayol, jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Sedang setiap kepala pengawas ini dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Sedangkan menurut VA, bahwa dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan antara yang satu dengan yang lain secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Kemudian ada rentang manajemen lebar versus manajemen sempit. Organisasi dengan meningkatnya jumlah karyawan ini memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah rentang manajemen naik, yang kedua hierarki tingkat manajemen naik, dan yang ketiga adalah kombinasi keduanya. Alasan digunakannya rentang manajemen yang melebar ini adalah bahwa tingkatan hierarki yang semakin tinggi itu cenderung mengurangi waktu kecepatan dan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Sedangkan alasan digunakannya rentang manajemen yang menyempit ini adalah pada umumnya moral dan produktivitas karyawan itu akan meningkat dalam organisasi kecil daripada dalam organisasi besar. Rentang manajemen melebar. Tingkatan hierarki di sini semakin tinggi
cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Kemudian, lebih banyak tingkatan yang harus dilalui informasi, lebih besar kemungkinan terjadinya distorsi. Selain itu, penambahan tingkatan manajemen ini akan memakan biaya karena memerlukan penambahan gaji manajerial. Sedangkan untuk rentang manajemen sempit, umumnya moral dan produktivitas karyawan ini akan meningkat dalam organisasi kecil daripada organisasi besar. Kemudian, rentang yang terlalu lebar berarti manajer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan. Selain itu, koordinasi dan kooperasi akan berkembang baik karena setiap individu harus mengelola fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama, adanya kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka rentangan semakin lebar. Yang kedua, yaitu kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan, maka secara fisik rentangan akan semakin lebar. Yang ketiga adalah tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, maka rentangan akan semakin lebar. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, yaitu semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rentangan semakin lebar. Yang kelima ada perencanaan yang dibutuhkan manajer, di mana semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka rentangan semakin lebar. Dan yang keenam adalah bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, maka rentangan akan semakin lebar. Sedangkan faktor pemilihan rentang, ini adalah pedoman yang dapat dipakai untuk menentukan rentang manajemen di mana mencakup beberapa faktor yang berhubungan dengan situasi bawahan maupun atasan. Nah, untuk faktor pemilihan rentang sendiri ini meliputi faktor yang berhubungan dengan situasi, di mana pekerjaan itu bersifat rutin, operasi stabil, dan pekerjaan bawahan sejenis. Yang kedua adalah faktor yang berhubungan dengan bawahan, di mana bawahan terlatih baik untuk pekerjaan tertentu, bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan yang ketat. Dan yang ketiga adalah faktor yang berhubungan dengan atasan, di mana manajer terlatih baik dan berkemampuan baik, maka manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasannya. Manajer tidak mempunyai kegiatan tambahan selama pengawasan dilaksanakan. Nah, kemudian berapa jumlah rentang yang ideal? Rentang manajemen ini mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Di mana kalau terlalu melebar maka tidak efisien dan kalau terlalu sempit manajer tidak digunakan sepenuhnya. Sedangkan ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Yaitu semakin sempit rentang manajemen, maka struktur organisasi akan berbentuk tol. Sedangkan semakin lebar rentang manajemen, maka struktur organisasi akan berbentuk flat. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini adalah R sama dengan N kali 2 pangkat N-1 plus N-1. Di mana R menunjukkan jumlah hubungan, sedangkan N adalah jumlah bawahan. Maka jika ada 5 bawahan, itu ada 100 hubungan.
Hubungan antara rentang manajemen dan struktur organisasi. Pada rentang datar, satu tingkat manajemen itu adalah sama dengan satu manajer. Sedangkan pada rentang yang lebih tinggi, dua tingkatan manajemen 4 ya. Dan rentang kan tinggi, 3 tingkatan manajemen sama dengan 3 tingkatan manajemen 9 manajer. Nah, ini adalah gambarannya tingkat manajemen ini untuk satu manajer. Sedangkan yang bawah ini adalah tingkat manajemen pada 4 manajer. Sedangkan untuk tipe sistem sendiri, ini ada 3. Yang pertama ada sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak merespons segala sesuatu di luar dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua ada sistem terbuka, ini adalah sistem yang dalam melaksanakan kegiatannya merespon pengaruh dari luar ataupun lingkungan. Sedangkan yang ketiga ada organisasi, yaitu masuk kategori pada sistem terbuka. Oke, untuk pertemuan 6, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa dipahami. Dan apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Dan untuk slide yang lain, ini sudah ada ya di materi yang sudah dibagikan. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.